Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabih fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika berbicara tentang puasa, maka sejatinya puasa itu adalah menjaga hati untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taat, menjalankan apa yang diperintah Allah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang yang berpuasa, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Allah berfirman, makan dan minumlah kalian semua sampai dengan tiba waktunya fajar, lalu setelah itu sempurnakan puasa kalian sampai malam tiba. Maka pada ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang berpuasa untuk menahan makan dan minum di siang hari. Dan menahan makan dan minum di siang hari ini tidak akan mampu dilakukan jika di dalam hati seseorang tidak ada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, apakah puasa itu hanya sebatas menahan makan dan minum semata? Mari kita perhatikan satu hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, di mana beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal ajz. Betapa banyak, kata baginda Nabi, orang yang berpuasa, tetapi orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus semata. Sehingga kalau kita memperhatikan hadis ini, maka kita akan dapat kesimpulan bahwa sesungguhnya puasa itu tidak berbicara hanya menahan makan dan minum semata. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, kam min shaimin mubtilun. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi statusnya batal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang menjadi penyebabnya apa? Yaitu yang menjadi penyebab dari ini semua karena orang hanya sebatas puasa, tapi puasanya hanya sebatas menahan makan dan minum di siang hari saja. Lalu seperti apa puasa yang dicontohkan oleh baginda agung Nabi besar Muhammad SAW? Maka guru kami Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman, beliau mengajarkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya puasa itu harus meningkat dari puasa yang sifatnya syariah, puasa yang hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum semata. Dan puasa syariah inilah yang disabdakan oleh Nabi, yang termasuk ke dalam kelompok yang disabdakan oleh Nabi puasa lahiriahnya, tetapi hakikatnya batal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka puasa kita harus meningkat dari puasa syariah kepada level yang lebih tinggi, di mana puasanya bukan lagi hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum di siang hari, tapi lebih daripada itu menjaga hati kita dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga hati kita dari apa yang tercela, menjaga hati kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita menjaga hati kita, maka seluruh panca indera kita akan Allah mampukan untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hakikat daripada puasa. Sesungguhnya hakikat puasa itu adalah puasa hati, menjaga hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga selesai melaksanakan puasa ini, kita terlahir menjadi pribadi yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dimampukan untuk meningkatkan level puasa kita, puasa yang hakiki, puasa hati kita, sehingga kita semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bimuradih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.